Skip video ini kalau nggak mau tahu tentang sakit bahu pasca stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Visio Iman. Ada pertanyaan bagus nih yang katanya dari seorang fisioterapis. Tapi saya juga nggak kenal sih fisioterapis alumni mana. Semoga benar-benar fisioterapis ya. Halo TS, teman sejauh saya fisioterapis. Dia nanya bagaimana cara menangani sakit bahu pasca stroke dan latihan di posisi duduk. Oke, this is a huge thing. Ini besar banget yang harus saya jelaskan. Makanya kalau nggak mau belajar, tolong skip aja. Karena ini videonya akan panjang dan banyak bahasa-bahasa yang saya peruntukkan untuk teman saya sejawat fisioterapis. Bapak Ibu, abang kakak sudah tahu dong, saya selalu menekankan 3 hal. Pertama yaitu mindset, kedua apa? Knowledge, yang ketiga apa? Basic principle dan juga teknik. Apa itu? Berhubung saya seorang mempunyai license PNF internasional, maka saya seringkali menggunakan konsep PNF atau Proprioceptive Neuromuscular Facilitation pada pendekatan treatment saya. Pada PNF, kita harus selesai dulu namanya filosofi. Apa itu filosofi? Filosofi PNF itu ada 5. Yang pertama namanya positive approach, yang kedua functional approach, yang ketiga consider whole person, yang keempat mobile reserve, dan juga use of motor control and motor learning principle, atau kebalikannya deh sekitar itu ya. Di mindset ini kita harus tekankan di otak kita bahwasanya sakit bahu itu bisa ditangani dengan baik dan juga pasien dan klien punya potensi untuk membaik atau makin pulih. Yang kedua yaitu knowledge. Apa yang harus kita tahu tentang knowledge? Knowledge atau pengetahuan pada sakit bahu terutama adalah pengetahuan sederhana tentang apa sih yang membuat bahu ini naik, yaitu 4 otot yang disebut dengan rotator cuff, yaitu supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan juga subscapularis. Ini harus tahu ototnya di mana dan bagaimana melakukan stimulus atau mengaktifasi otot tersebut. Yang kedua, sendi bahu ini atau shoulder complex ini dipengaruhi oleh banyak sendi. Apa aja sendinya? Yang pertama tentunya glenohumeral, yang kedua sternoclavicula, lalu acromioclavicula, dan yang ke belakang jangan lupa namanya scapulotorax. Walaupun bukan sendi benar, tapi itu berpengaruh. Maka kita harus cek satu-satu sendi itu bagaimana pergerakannya, karena berpengaruh dengan apa scapulohumeral rhythm dan membuat gerakan ini smooth, bagus atau tidak. Oke, minimum itu aja diketahui. Selain itu juga diketahui bahwasanya terjadi anterior subluxation, yaitu turun tapi juga kaputnya ke depan. Itu jadi pemikiran kita bagaimana cara menanganinya. Yang ketiga, yang sering banget ditanyain yaitu bagaimana caranya, kita sebut sebagai teknik dan juga prosedur. Oke, teknik, prosedur dan sebagainya itu harus sesuai dengan kondisi pasien. Sejujurnya saya nggak bisa jawab untuk semuanya, karena saya akan cek dulu pasiennya kebutuhannya apa. Tadi misalnya otot apa yang nggak aktif, lalu yang kedua sendi apa yang bermasalah, yang mana di mana nyangkutnya, itu kita akan tangani. Tapi bolehlah kita share sedikit. Jika terjadi sublasi anterior, maka ingat kita butuh aktivasi agar terjadinya retraksi atau kita bilang em, ke arah posterior biasanya dilakukan dengan scapula pattern. Contohnya misalnya ke mm, posterior depression atau posterior elevation. Tapi berhubung seringkali pasien adalah melakukan gerakan seperti ini, maka kita tidak butuh lagi melakukan elevasi, lebih sering ke depresi dan depresinya ke posterior, ke belakang. Itu sederhana aja. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Kita juga bisa melakukan namanya manual terapi. Contohnya apa? Kita melakukan glide ke posterior, lalu melakukan osilasi ringan saja, grade-nya itu juga sangat membantu untuk mengurangi nyeri. Saya sering banget melakukan. Ada lagi, banyak sekali positioning. Posisikan bahu dan juga terang pasien untuk di posisi antispastik dan juga anti nyeri. Ada lagi, ada kinesiotapping, boleh dipakai sesuai dengan aktivasinya dan juga fungsinya. Ada lagi elektroterapi, boleh dipakai ultrasound, TENS, interferential, oke. Apalagi ada, kita bisa kerjasama dengan orthotic plastik dengan penggunaan shoulder support yang custom. Oke, semoga bermanfaat dan punya gambaran sedikit.
untuk penanganan. Oh iya, satu lagi ya, bahwasanya penanganan pasien itu harus yang mudah. Mudah buat siapa? Mudah buat pasiennya dong, dan juga mudah buat kita. Memilih teknik dan prosedur yang tepat dan mudah itu harus menggunakan otak fisioterapisnya. Bagaimana caranya pasien bisa melakukan hal itu dengan mudah dan juga tercapai progresnya dan goalnya. Contohnya ditanyakan kalau posisi duduk. Oke, apakah harus posisi duduk? Belum tentu. Misal, saat posisi supine lying atau terlentang, maka kita melakukan gerakan lebih mudah karena tidak melawan gravitasi. Ya, karena sesuai dengan gravitasi. Gravitasi ini ada di bumi ini kan, sehingga kita bisa gunakan dan kita bisa lihat apakah pasien mampu melawan gravitasi atau tidak. Sedangkan di posisi duduk itu jauh lebih mudah karena kita butuh stabilisasi trunk terlebih dahulu sebelum melakukan aktivasi pada scapula. Oke, selamat berjuang TS teman sejawat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk, keep thinking dan bantu para stroker. Makasih ya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.